Dan pemirsa, hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik, tapi kita akan pantau bagaimana sebenarnya situasi terkini arus lalu lintas di sejumlah ruas tol. Kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, ada Endita Triantara dari Gerbang Tol Cikatama, dan juga Ica Ervina dan juru kamera Novia Andriana langsung dari Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang. Oke, kita ke Endita ya pemirsa. Endita, selamat pagi. Jadi bagaimana situasi terkini lalu lintas di Gerbang Tol Cikatama, Endita? Ya, selamat pagi Valen dan juga Jason. Ya, jadi pagi hari ini saya sudah melihat kepadatan di Tol Cikampek Utama. Tetapi tidak hanya kepadatan, saya juga melihat antusiasme masyarakat untuk menjalankan mudik Lebaran 2026. Setelah beberapa hari kemarin ini memang Cikampek Utama ini cukup landai dan lengang. Tiba-tiba tadi malam lonjakan volume kendaraannya cukup signifikan, di mana tadi malam mencapai angka 48.000, bahkan lebih dari 48.000 kendaraan. Dan untuk pagi hari ini sendiri, berdasarkan data yang kami dapatkan, sudah mencapai 18.000 kendaraan. Sehingga dengan lonjakan volume kendaraan ini sudah diberlangsungkan rekayasa lalu lintas berupa one way sejak hari kemarin Selasa pada pukul 4 sore, dan juga ini akan berlangsung dari kilometer 70 hingga kilometer 263. Tetapi pada nanti pukul 12 siang nanti ini akan diadakan flag off untuk one way nasional, di mana akan diperluas dari kilometer 70 hingga kilometer 414 Kalikangkung. Ini fungsinya untuk mengantisipasi kepadatan dan juga kemacetan agar masyarakat dapat sampai tujuan dengan lebih cepat. Dan juga pemirsa, rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional untuk yang saat ini. Apabila kepadatan akan semakin terjadi, maka akan diperluas hingga 414. Tapi jika tidak, maka akan diberhentikan. Tetapi dalam 3 jam lagi ini memang akan terjadi untuk nasional. Dan juga pemirsa bisa dilihat di belakang saya ini memang ada kepadatan yang cukup signifikan, di mana karena di depan sana itu ada gerbang tol Cikampek Utama, sehingga ini memang menumpuk untuk antrian masuk ke dalam gerbang tol, ke dalam gardu seperti itu. Dan juga memang tadi malam data yang kami dapatkan, mobil itu hanya bisa berjalan dengan kecepatan 5-10 km per jam. Tetapi sekarang ini sudah lebih landai, di mana kendaraan roda 4 sudah bisa berjalan dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam, sehingga harapannya mereka bisa sampai di tujuan dengan lebih cepat dan dengan aman. Dan juga pemirsa, ini juga himbauan untuk para pemudik yang akan melaksanakan perjalanan untuk memastikan saldo kartu digitalnya ada dalam saldo yang cukup, sehingga ini menghindari adanya antrian yang terlalu panjang menuju gardu tol. Selain itu juga untuk memastikan bahan bakar kendaraan dalam keadaan yang cukup untuk perjalanan Anda. Dikhawatirkan apabila kemacetan terjadi dan juga antrian SPBU yang panjang ataupun adanya kelangkaan BBM, ini akan membuat tidaknya efektif waktu untuk mencapai destinasi Anda. Dan juga pemirsa, pastinya para pemudik dihimbau untuk terus mengecek keadaan kendaraan mereka untuk selalu dalam keadaan yang baik dan juga keadaan kesehatan dalam keadaan yang prima sebelum menjalankan perjalanan. Seperti itu Valen dan Jason, kembali kepada Anda di studio. Baik, Endita, sebelum berpindah ke gerbang tol Kalikangkung, mau kembali menekankan, berarti saat ini itu kan kalau dilihat dari belakang diberlakukan one way-nya secara parsial begitu ya. Jadi sambari menunggu 3 jam sebelum flag off, bisa digambarkan secara spesifik ini sudah dimulai sejak kapan, kemudian dari kilometer berapa sampai dengan berapa one way-nya? Oke, Jason, untuk one way-nya sendiri ini sudah di semua ruas, sehingga tidak ada lagi arah dari Palimanan menuju Jakarta di kilometer 70. Dan juga untuk one way ini sendiri yang parsial sudah berlangsung sejak hari kemarin pukul 4, dikarenakan volume kendaraan ini sudah meningkat dengan sangat signifikan di siang hari dan juga semakin signifikan di waktu malam. Sehingga ini sudah diberlakukan untuk mengantisipasi adanya kemacetan yang semakin panjang. Dan juga estimasi waktunya ini sudah semakin lebih lama dibandingkan hari-hari biasanya, di mana dari Jakarta menuju Palimanan sudah mencapai estimasi waktu 2 jam, di saat biasanya hanya memakan waktu 1 jam 30 menit. Sehingga memang ini dari jarak kilometer 70 hingga kilometer 263 ini diharapkan bisa mengurai kepadatan tersebut. Tetapi apabila kepadatan ini semakin luas, maka jarak one way juga akan diperluas hingga kilometer 414 Kalikangkung, seperti itu, Jason. Oke, dari Endita, terima kasih Endita. Kita mau ke Ica Ervina, pemirsa, di gerbang tol Kalikangkung. Ica, selamat pagi. Jadi bagaimana situasi di sana pagi ini? Apakah ada peningkatan volume kendaraan saat ini?
Ya, Valen, Jason dan juga pemirsa Metro TV, benar sekali untuk pagi ini untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar. Sebelumnya saya akan menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu situasi terkini di gerbang tol Kalikangkung. Bisa dilihat dan kita ketahui bersama bahwa kemarin dari pemerintah pusat dan Korlantas Polri menetapkan terkait dengan one way nasional sepenggal tahap pertama dari kilometer 70 Cikatama sampai ke kilometer 263 Brebes yang membuat volume kendaraan terus meningkat setiap jamnya. Dan untuk itu dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga menetapkan one way lokal dari kilometer 263 Brebes menuju ke arah kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung pada pukul 1 dini hari. Dan pastinya di layar kaca Anda ini sudah diberlakukan one way lokal. Dan dari layar kaca Anda juga ini untuk dominasi kendaraan yang melintas masih didominasi dengan kendaraan roda 4, kendaraan pribadi, ada minibus, kemudian ada juga bus antar kota yang mengangkut para penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026. Dan tadi informasi yang kami dapatkan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah bahwasanya jika memungkinkan terjadi pergerakan setiap jamnya sekitar 3.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah Bawen, Banyumanik maupun ke arah Solo, Jawa Tengah, maka akan juga ditambah kembali untuk one way lokal ke arah Solo, Jawa Tengah dan juga ke arah Prambanan maupun ke arah Jawa Timur. Sementara itu, untuk data yang kami terima, kemarin ini sudah lebih dari 48.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta atau dari arah barat menuju ke arah Semarang atau Solo, Jawa Tengah. Sementara untuk hari ini datanya masih di pukul 6 hingga 7 pagi ini sekitar 2.800 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang atau Solo, Jawa Tengah. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan ke arah barat atau ke arah Jakarta, bisa melalui jalur Pantura, kemudian bisa melalui jalur tengah Jawa Tengah atau jalur arteri, dan juga bisa melalui jalur selatan Jawa Tengah. Dikarenakan memang ini sudah diberlakukan one way lokal dari kilometer 263 Brebes menuju ke arah kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Sementara untuk gate yang dibuka ini ada sekitar 19 gardu utama yang dibuka untuk memudahkan para pemudik dalam melakukan transaksi di gerbang tol. Kemudian ada juga mobile reader yang untuk membantu agar menjadi perjalanan lancar di gerbang tol Kalikangkung. Sementara kami akan menghimbau terkait dengan para pemudik yang akan melintasi gerbang tol Kalikangkung ataupun dari arah Brebes dikarenakan kemarin sempat terjadi kecelakaan di malam hari sekitar pukul 21.30 di ruas tol Pejagan Brebes Pemalang. Ada sebuah bus yang menabrak sebuah minibus, maksud kami yang menabrak sebuah mobil yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 33 orang lainnya mengalami luka-luka. Sehingga ini patut menjadi perhatian bagi para pemudik agar selalu mengecek kendaraannya, kemudian agar selalu hati-hati dan menjaga staminanya dalam melakukan perjalanan mudik. Selain itu kami juga menghimbau untuk para pemudik agar mengisi saldo kartu e-tol Anda agar tidak terjadi penumpukan di gerbang tol Kalikangkung khususnya. Dan informasi yang kami dapatkan bahwasanya dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga sudah membuat rekayasa lalu lintas. Tidak hanya itu juga penerapan ganjil genap untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan baik menuju ke Jawa Tengah maupun yang akan melewati wilayah Jawa Tengah. Dan selain itu dari petugas juga menghimbau agar selalu para pemudik melihat jalur-jalur yang akan dilewatinya. Sementara demikian kembali kepada di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Ica Ervina melaporkan dari gerbang tol Kalikangkung dan sebelumnya Endita Triantara dari gerbang tol Cikatama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.